Musim panas 2025 datang dengan aroma penyesalan dan harapan. Emirates Stadium yang selama ini hanya mengenal nyanyian-nyanyian optimisme mulai dihantui oleh kenyataan pahit. Arsenal kembali gagal meraih gelar Liga Primer. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, mereka hanya jadi penonton saat puncak klasemen dirayakan oleh orang lain. Kali ini Liverpool yang melaju tak terbendung mengunci gelar dengan 4 pertandingan tersisa. Dan di London Utara, suara-suara ketidakpuasan berubah menjadi teriakan yang menuntut perubahan. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan transfer Arsenal. Mikel Arteta, pelatih muda yang digadang sebagai penerus filosofi sepak bola modern, sempat terpaku pada keyakinannya sendiri. Ia memilih percaya pada nama-nama lama yang akrab namun rentan, Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan segenap skuad yang terus digerus oleh cedera. Ketika para penggemar berteriak meminta seorang nomor 9 sejati, Arteta hanya menjawab dengan mendatangkan Raheem Sterling, bukan penyerang tengah murni, melainkan tambahan dari sayap. Keputusan itu menjadi bumerang. Krisis cedera menyerang tanpa ampun Havertz, Jesus, Saka, Odegaard, Martinelli, bahkan rekrutan anyar seperti Calafiori tak luput dari malapetaka fisik. Arsenal sempat menembus semifinal Liga Champions namun takluk di tangan PSG. Dan gelar yang diimpikan pun kembali menjauh. 5 tahun tanpa trofi dan kemajuan yang pernah dijanjikan kini terasa stagnan. Namun di balik badai terkadang muncul cahaya. Dan musim panas ini, cahaya itu mengambil wujud seorang pria asal Swedia yang memakai topeng saat merayakan gol. Namanya Viktor Gyökeres. Sosok yang sempat diremehkan di Brighton. Dibuang, dipinjamkan ke sana-sini, hingga akhirnya menemukan pijakan di Coventry City. Di sanalah seorang pelatih bernama Mark Robins melihat potensi besar dalam diri pemuda Swedia itu, bukan sekadar fisik, tapi mental baja yang mulai terasa. Dari Coventry, karirnya melonjak ke Sporting CP. Dan di Lisbon, ia tidak hanya berkembang, ia meledak. Musim lalu, Gyökeres mencetak 54 gol dari 52 laga di semua ajang. Di Liga Champions, ia mencetak 6 gol dalam 8 pertandingan. Salah satunya terjadi saat Sporting mencukur Manchester City 4-1, di mana ia benar-benar menenggelamkan nama besar Erling Haaland. Ia bermain seperti predator, menyergap dari belakang garis pertahanan, mencuri ruang, dan menuntaskan peluang dengan dua kakinya yang sama mematikannya. Tidak heran jika banyak yang mulai membandingkannya dengan sang mesin gol Norwegia. Beberapa legenda sepak bola Eropa bahkan menyebut Gyökeres sebagai versi lengkap dari Haaland, seorang penyerang yang bukan hanya finisher tetapi juga penggempur, kreator, bahkan pemain bertahan pertama dalam sistem pressing. Dan inilah yang akhirnya menarik perhatian Arteta. Setelah lama menutup telinga, pelatih asal Spanyol itu akhirnya bergerak. Arsenal menyodorkan kontrak 5 tahun dan sang pemain menyambutnya dengan penuh semangat. Sporting CP bersikeras menahan sang aset berharga, bahkan menuding agen sang pemain melakukan pemerasan. Namun tekanan terlalu kuat. Gyökeres memilih mogok latihan, ia ingin pergi, ia ingin Arsenal. Klub Portugal itu tahu mereka tak bisa menahan tekad yang sudah membara. Meski klausul rilis sang pemain mencapai angka 100 juta euro, Sporting kini dikabarkan siap melepas Gyökeres dengan harga sekitar 70 juta euro. Sebuah diskon besar untuk penyerang yang sedang berada di puncak performanya. Namun lebih dari itu, ini adalah kepercayaan, kesepakatan personal antara klub dan pemain yang memahami mimpi satu sama lain. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Gyökeres bisa bermain di Liga Primer. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat ia bisa menaklukkan Inggris? Gaya bermain Gyökeres sangat cocok dengan filosofi Arsenal yang menuntut tekanan tinggi, transisi cepat, dan permainan langsung. Ia bukan tipikal striker yang menunggu bola, ia menciptakan peluangnya sendiri. Ia tidak banyak bergerak ke tengah lapangan, namun selalu menempel pada bek terakhir, mengintai celah, dan berlari seperti panah yang dilepaskan dari busurnya. Dalam semusim, ia mencatatkan 85 sprint melewati garis pertahanan lawan di Liga Portugal, terbanyak di liga tersebut dan jauh melebihi penyerang manapun di Liga Primer.
Ia mungkin belum mencetak gol lewat sundulan, tapi teknik, penyelesaian akhir, dan instingnya di dalam kotak penalti menjadikannya mimpi buruk bagi bek manapun. Nama Victor Gyökeres mungkin belum sebesar Haaland, namun ia membawa sesuatu yang jarang dimiliki oleh striker lain. Sebuah nyala dalam dirinya yang tidak padam sejak dikecewakan di Brighton, dibentuk ulang di Coventry, dan dibakar penuh di Lisbon. Ia datang ke Arsenal bukan hanya dengan kemampuan, tapi dengan dendam yang tenang dan topeng yang menutupi senyumnya. Dalam sebuah unggahan media sosial, Gyökeres menuliskan kalimat, "Tak seorang pun peduli siapa aku sampai aku mengenakan topeng." Kutipan yang meminjam dari karakter Bane dalam The Dark Knight Rises, dan kini seolah menjadi peringatan bagi seluruh Liga Premier. Sang penyerang bertopeng telah datang, dan ia haus kejayaan. Namun seperti setiap legenda yang tumbuh dalam bayang-bayang pujian, selalu ada sisi rapuh yang menyelinap di balik sorot-sorai. Victor Gyökeres, seberapapun hebatnya torehan gol yang ia ukir, tetaplah manusia, dan seperti manusia lainnya, ia tidak luput dari celah. Dalam balutan statistik yang mentereng dan tubuh yang dibentuk dari baja mentalitas Skandinavia, tersimpan satu tanya yang belum terjawab. Bisakah ia bertahan saat ruang begitu sempit? Saat bek-bek Inggris menutup jalur dengan kecepatan dan kekerasan khas Premier League? Liga Portugal, dengan segala keindahannya, tidak pernah menyajikan tekanan fisik sebrutal Inggris. Di sana Gyökeres memiliki ruang untuk berlari, waktu untuk menyesuaikan langkah, dan momen untuk mengatur sudut tembakannya. Namun di Inggris, waktu adalah musuh, dan ruang adalah kemewahan yang hanya dimiliki sejenak. Ada keraguan yang tumbuh di antara analis dan pengamat lama Liga Premier, apakah penyerang ini cukup cerdik untuk membuka pertahanan yang parkir bus dengan presisi, atau cukup kuat untuk memenangkan duel udara melawan palang pintu seperti Van Dijk, Saliba, atau Akanji. Karena kenyataannya, meskipun mencetak puluhan gol, Gyökeres belum menunjukkan ancaman di udara, satu aspek yang vital dalam sistem Arteta, yang kini makin bergantung pada bola mati dan duel di area tinggi. Tak satupun dari gol-golnya musim lalu lahir dari sundulan kepala. Padahal, sebagai target man, itu bisa menjadi pembeda di laga-laga yang buntu, ketika tak ada lagi ruang di tanah dan satu-satunya jalan adalah menembus langit. Lebih dari itu, dalam beberapa pertandingan besar, Gyökeres kerap terisolasi. Ketika permainan tak berjalan sesuai skenario, ia bisa tersesat di antara garis pertahanan, menunggu servis yang tak kunjung datang. Disitulah terlihat satu kelemahan lain, ia bukan pembangun serangan, ia bukan penghubung antar lini. Ketika ia dijauhkan dari kotak penalti, ia kehilangan taji. Dan tekanan itu akan datang. Di Arsenal, setiap sentuhan dihitung, setiap peluang yang gagal diselesaikan akan jadi bahan diskusi panjang di layar kaca dan media sosial. Perbandingan dengan Haaland akan menghantui setiap gerakannya. Ekspektasi bisa membakar seorang pemain dari dalam jika ia tidak cukup dingin untuk menaklukkannya. Mentalitasnya telah diuji di Championship, diperkuat di Portugal, tapi Premier League adalah panggung yang berbeda. Tidak ada belas kasih, tidak ada waktu untuk adaptasi panjang. Jika Gyökeres gagal dalam 5 pertandingan pertama, keraguan akan mulai menular ke ruang ganti. Dan Emirates, yang kini menyambutnya dengan harapan, bisa berubah menjadi tempat penghakiman. Inilah tantangan terbesarnya, bukan hanya membuktikan bahwa ia mampu mencetak gol, tetapi bahwa ia mampu mencetak gol saat semua mata memandang, saat tekanan mengunci napas, dan saat Arsenal benar-benar membutuhkan pahlawan. Dan mungkin, itulah alasan mengapa ia memakai topeng. Bukan untuk menakut-nakuti lawan, tapi untuk menyembunyikan keraguan yang mungkin masih tersisa di balik matanya. Untuk mengingatkan dirinya bahwa di dunia ini, menjadi pahlawan bukan soal siapa kamu sebenarnya, tetapi apa yang kamu lakukan ketika dunia mengharapkan keajaiban. Kini, pertunjukan telah dimulai, dan semua yang tersisa adalah pertanyaan terakhir. Apakah Victor Gyökeres akan menjadi legenda Arsenal? Ataukah hanya bayangan lain yang datang dan pergi, hilang dalam sorotan lampu Emirates, seperti begitu banyak yang lain sebelum dirinya? Musim 2025-2026 akan menjawabnya, dan jawabannya bisa jadi akan menentukan takdir seluruh era Mikel Arteta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.